Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi masa pandemi COVID-19. Apalagi tuntutan kesiapan kita menjalani yang disebut tatanan hidup baru, beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Mari kita bersabar, hati damai dan sukacita, karena percaya bahwa di tengah kondisi ini, Tuhan tetap masih menyertai kita. Kiranya sukacita beribadah tetap kita miliki. Mari siapkan hati untuk beribadah. Pemberitaan firman pada ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kristi Ecclesia Sondag Magani STH MM. Kita bersatu duduk sejenak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya.
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing tertulis di dalam Surat Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama yang mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuliah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur,
ikhlas selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Inilah kami ya Tuhan yang beribadah kepadamu pada saat ini. Kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabdamu diberitakan. Berkatilah kami semua, terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, supaya kami dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabdamu diberitakan. Kami mengerti, kami memahami, sekaligus juga menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Keluaran, pasal 21, ayat 1 hingga ayat 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar upah tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bawah tema karya Allah bagi mereka yang lemah, maka pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, secara khusus kita yang masih berada di rumah dan ada bersama-sama dengan keluarga kita, ketika orang Israel berada dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, maka mereka ini perlu diatur untuk hidup yang benar, tahu dan belajar tentang keadilan, tentang kasih, tentang ketaatan, secara khusus dalam hidup bersama sebagai satu bangsa atau umat di hadapan Allah. Saudara-saudara, pengalaman berada di Mesir yang kemudian diperlakukan sebagai budak, orang terjajah dan terbelenggu dengan kewajiban-kewajiban. Artinya mereka tidak lagi hidup bebas seperti sedia kala. Itu merupakan pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Siapa yang senang menjadi budak? Tidak ada yang mau. Hukum tidak berlaku bagi mereka pada saat itu sebagai para budak. Lalu perjanjian juga terlupakan dan kehadiran Allah benar-benar dipertanyakan. Karena tekanan sebagai budak itu, mereka timbul pertanyaan dalam hati, adakah Tuhan memperhatikan dan peduli kepada kami? Saudara-saudara, dalam perjalanan di padang gurun menuju ke Kanaan, apa yang tidak didapatkan, yaitu sebagai para budak di Mesir, sekarang benar-benar diupayakan seperti kebebasan atau pembebasan. Itu diatur kemudian menjadi aturan untuk melindungi umat. Hukum ditegakkan. Karena itu Allah memberikan 2 loh batu berisi hukum yang mengatur hidup umat. Perjanjian dengan Allah dilakukan atau diikat kembali, serta yang terpenting adalah kehadiran Allah benar-benar mereka hayati. Itu yang dalam perjalanan mereka alami sebagai tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, ada mana, ada air yang keluar dari batu dan lain sebagainya. Itu wujud dari Allah yang hadir bagi umat Israel. Nah, secara khusus peraturan tentang para budak ini sangat ditegaskan, mengingat pengalaman di Mesir menjadi budak itu sangat memilukan, membuat mereka menderita dan lain sebagainya. Kenapa dibuat aturan? Ini Bapak Ibu saudara-saudaraku perlu kita mengetahuinya. Karena memang dalam masyarakat kuno Israel, perbudakan itu sesungguhnya sudah ada dan biasa. Yang menjadi budak adalah orang-orang asing yang ditangkap dalam peperangan. Jadi ketika terjadi peperangan, mereka menang, orang-orang yang menjadi lawan mereka itu ditangkap, kemudian dijadikan budak-budak. Bahkan orang Israel sendiri pun dapat menjadi budak karena berbagai faktor. Misalnya mereka lahir dari keluarga budak, atau karena berhutang dan mereka tidak dapat melunasi hutang-hutang mereka, maka mereka menjadi budak untuk mendapatkan uang dan melunasi hutang. Nah, kalau bacaan kita aturan tentang budak di pasal 21 ini terkait budak dari kalangan Israel sendiri, karena mereka menjual diri atau dijual, sekali lagi karena masalah ekonomi, karena kemiskinan. Menjadi budak
itu statusnya sama seperti barang atau benda. Mereka menjadi milik Tuhan dan sang Tuhan ini bebas untuk melakukan apa saja kepada mereka. Mereka mengalami kekerasan, bisa juga dieksploitasi dan lain sebagainya. Allah tidak menghendaki yang demikian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya maka diaturlah dalam peraturan tentang budak. Acuannya yaitu pengalaman menjadi budak di Mesir. Sangat menderita. Allah membebaskan, Allah memulihkan. Maka hal itu tidak boleh terjadi lagi dalam kehidupan umat. Itu kenangan pahit mereka. Sekalipun itu terjadi karena berbagai faktor yang tidak dapat dielakkan, yang tadi saya katakan kemiskinan, maka ada aturan. Aturan sebagai wujud kepedulian, jadi diatur. Wujud kepedulian, kasih dan keadilan Allah yang hendak dinyatakan. Itu yang tertulis pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 kita baca itu cukup jelas. Tetapi di ayat yang ke-5 dikatakan kalau orang itu menjadi budak, dan ketika dia menjadi budak di sebuah keluarga, lalu dia menikah dengan perempuan yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga itu yang sama juga adalah budak, maka ketika ia keluar, maka dia tidak keluar membawa istri dan anak-anaknya, tetapi ia harus keluar seorang diri. Tetapi kalau budak itu sungguh-sungguh berkata bahwa dia mencintai istrinya dan keluarganya dan anak-anaknya, dan dia tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka di ayat 6 dikatakan haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Jadi di ayat 5 itu karena keputusannya sendiri, tidak dipaksa oleh sang tuan, karena dia mencintai istri dan anaknya. Sementara istri adalah budak yang merupakan milik tuannya, maka ia harus mengambil keputusan, dan di sini pilihan bebas, tanpa paksaan, tanpa diintimidasi. Dan ketika itu dilakukan, sang tuan akan membawa ia ke hadapan mezbah. Ini maksudnya adalah bahwa dia akan disumpah dan ada yang menjadi saksi atas sumpah yang ia ucapkan untuk tidak keluar sebagai orang merdeka seorang diri. Lalu dikatakan juga di situ, tuannya itu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Itu maksudnya berada di pintu atau tiang pintu. Budaknya ini merupakan tanda kesediaan untuk dia masuk menjadi anggota rumah tangga tetap. Jadi dia tidak akan keluar seorang diri maupun bersama dengan keluarganya. Lalu dikatakan juga di situ, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, menusuk telinga itu komitmen, tanda atau komitmen seumur hidup. Telinga ini menandakan bahwa seseorang itu mendengar apa yang dikatakan dan taat melakukan. Jadi ditusuk telinganya. Dan itu juga menandakan bahwa budak itu diterima seumur hidup supaya ia berada di tengah-tengah keluarga. Dan biasanya kalau orang melobangi atau menusuk telinga, itu lama-kelamaan telinga yang ditusuk itu akan tertutup kembali oleh waktu yang berjalan. Nah, supaya tanda itu tetap mengingatkan, maka lubang telinga itu kemudian dipasangi tali atau ditaruh anting. Makanya kita kalau melihat film-film di mana ada budak-budak, pasti mereka itu punya anting yang besar-besar. Sebenarnya bukan punya anting atau lubang di telinga dan ditaruh ring, itu bukan karena gaya-gayaan, bukan, tetapi itu simbol, itu tanda, itu komitmen tentang ketaatan ia untuk mendengar, sehingga lubang di telinganya itu tidak akan hilang atau tertutup. Nah, itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Itu yang dikatakan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, bahwa harus ada aturan di ayat 1. Inilah peraturan yang harus kau bawa ke depan umat, supaya umat mengingatnya. Saudara-saudara, melalui hukum tentang perbudakan ini, kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Hubungan antar manusia diatur sedemikian rupa dan ditegakkan, tapi ditegakkan dalam kasih. Karena itu kalau orang menjadi budak ada batas waktunya, misalnya 6 tahun. Ia boleh menjadi orang merdeka. Jadi ada batasan waktu. Tidak selamanya dia menjadi budak. Dan adanya batasan waktu itu menunjukkan tentang kasih dan keadilan Allah yang mau dinyatakan. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan bagi kita semua hari ini tentang hal perbudakan. Pertama, peraturan-peraturan itu dibuat sebagai tanda kepedulian Allah kepada manusia, bagi kita. Bahwa Allah tidak menghendaki ada penderitaan. Allah tidak menghendaki ada perlakuan membelenggu dalam kehidupan kita. Bukankah kepedulian itu telah ditegaskan Allah dalam Kristus? Dia yang hadir dan dia membuka segala belenggu perbudakan yang menderah hidup kita manusia. Ia datang ke dalam dunia. Perbudakan ditiadakan. Dan itu diawali dengan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena dosa menguasai, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka manusia memperbudak atau diperbudak atau harus menjadi budak. Itu terjadi. Nafsu dosa dikuasai oleh dosa. Segala cara ditempuh dan salah satunya adalah memperbudak orang lain. Diperbudak oleh macam-macam hawa nafsu. Atau menjadi budak karena tuntutan, menjadi budak karena tuntutan-tuntutan hidup. Itu dialami oleh manusia sejak awal kejatuhan. Maka akar dari segala dampak perbudakan itu harus dicabut, harus dimusnahkan. Dan Allah dalam Yesus Kristus telah melakukannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, saudara-saudaraku, sadari dan bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia berkenan untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Dosa itu akar dari segala-galanya, akar dari memperbudak, diperbudak, dan menjadi budak. Dan itu sudah ditebus oleh Kristus. Dan karena itu maka kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita semua patut untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita memperoleh kelegaan. Dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang mau memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Menebus kita dari perbudakan dosa. Kedua, saudara-saudaraku, apakah bersyukur saja sudah cukup? Tidak. Syukur itu harus nyata. Ungkapan syukur, ungkapan terima kasih pada Tuhan harus konkret, harus kelihatan. Yaitu dalam nats pembimbing kita pada hari ini dikatakan, kita sudah dimerdekakan. Maka berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Berdirilah teguh, itu artinya sekarang kita diminta bukan saja mengatakan kita bersyukur sudah ditebus, bukan saja kita mengatakan puji Tuhan haleluya, ditebus Tuhan, tapi dikatakan berdiri teguh, jangan tergoda lagi. Jadi dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari perbudakan dosa, jangan mau lagi digoda atau diperhamba oleh dosa. Saudara-saudaraku, dalam hubungan antar sesama, Allah menghendaki kasih dan keadilan itu diberlakukan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam persekutuan, contoh,
entah itu keluarga, entah itu di dalam jemaat, apalagi dalam pelayanan, maka belajar dari firman Tuhan, jangan kita memperbudak orang lain. Ada istilah begini, ketika orang merasa berkuasa atau punya kuasa, lalu dia memerintah orang lain, lalu dijawab begini, istilahnya seperti ini, memang gua budak lo. Nah, akhirnya muncul kata-kata seperti itu. Lalu ya berkembang kalau sudah terjadi yang demikian. Memangnya kamu itu siapa? Gitu. Atau orang mengatakan begini, jangan seenaknya menginjak-injak orang lain, mentang-mentang dia orang yang lemah, atau orang yang tidak bisa, atau orang yang tidak mampu. Lalu dikatakan begini, memangnya budak apa? Nah, jadi perkataan, ucapan, istilah yang disebutkan itu mau mengatakan bahwa dalam hubungan antar manusia tidak boleh lagi ada hal yang demikian. Saudara-saudara, sekali lagi, dalam hubungan antar manusia Tuhan tidak berkenan. Tidak demikian. Bukankah kita semua dahulu juga budak dosa yang sudah dipulihkan Tuhan? Maka bersikaplah sebagai orang-orang tebusan. Bagaimana caranya? Dengan kasih kita, dengan penghargaan kita, dengan penghormatan kita, dengan kerendahan dan juga dengan ketulusan hati. Binalah hubungan antar manusia yang harmonis, saling menguatkan, yang rukun satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki, karena kita semua sudah dimerdekakan. Ketiga, saudara-saudara, dari segi yang lain, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita sudah dimerdekakan, tidak lagi hidup dalam perbudakan. Menyangkut juga, jangan kita menjadi apa yang disebut dengan hamba uang. Karena uang kita menghalalkan segala cara, menjadi hamba atau hamba kuasa, jabatan, hamba nafsu, keinginan. Orang bisa saja menjual Tuhan, menyangkal iman. Itu juga sudah menghambakan diri. Dan ini banyak terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Anak-anak Tuhan yang diperhamba oleh keinginan-keinginan kedagingan. Saudara-saudaraku, Allah tidak menghendaki yang demikian. Karena itu mari kita semua, mari saudara-saudara, kita, saudara-saudara yang di rumah maupun kita semua, kita sudah dimerdekakan. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Mari kita saling mendorong, kita saling menguatkan, kita saling memulihkan, memerdekakan. Dalam hubungan antar keluarga, dalam hubungan antar jemaat, dalam hubungan antar pelayan, dalam hubungan antar anggota masyarakat, bahkan antar anak-anak bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi perhambaan, karena Tuhan sudah menuntun kita, mengarahkan kita, menebus dan memberkati kita. Karyanya bagi kita adalah karya bagi kita yang lemah, yang sudah dipulihkan dan sudah diselamatkan. Tugas kita ke depan apa? Kita juga harus dapat memulihkan dan memerdekakan mereka yang dalam kelemahan. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang masih terus Tuhan berikan kepada kami di masa pandemi COVID-19 ini untuk beribadah. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing dalam keterbatasan, tetapi kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur bahwa kesempatan itu tetap ada. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat peribadahan ini, terlebih lewat firman yang sudah kami dengar. Bapa Surgawi, berkati kami semua, agar firman yang telah kami dengarkan bersama, kami sungguh-sungguh menghayatinya. Kami menyadari hidup kami yang sudah tertebus, kami bukan lagi orang-orang yang diperbudak oleh dosa dan memperbudak orang lain, tetapi kami adalah orang-orang tebusan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Berkati kami semua sebagai apapun juga, agar supaya dimanapun kami ada, kami nyatakan keadilan Tuhan, kasih Tuhan dalam hubungan antar manusia dengan sesama siapapun yang ada di sekitar dan sekeliling kami. Untuk itu kami memberi diri dan hidup kami. Tuhan beri hikmat, Tuhan menolong kami, memampukan kami, untuk kami menyatakan keadilan dan kasih Tuhan bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah diri penuh. Tuhan memakai kami sebagai alat yang hidup dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau berkati juga jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Kinasi. Mereka di rumah masing-masing bersama keluarga, pekerjaan yang mereka tekuni, bahkan aktivitas setiap hari. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, dan rencanakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Hadirkanlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Hadirkanlah ya Tuhan kesejahteraan dan sukacita. Sehingga dalam menapaki hari-hari kehidupan di masa pandemi ini, mereka tetap dapat merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Segala yang diperlukan, direncanakan, Tuhan menyertai mereka. Dan secara khusus kepatuhan pada apa yang disebut protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik, dengan tekun. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga semua anak-anak kami. Mereka harus belajar dari rumah, juga bekerja dari rumah, bahkan beraktivitas di rumah. Tuhan juga memberi roh semangat kepada mereka, sehingga tidak membuat mereka menjadi malas atau suam-suam, tapi mereka tetap memiliki semangat untuk bukan saja beribadah kepada Tuhan, tetapi mengerjakan tugas dan kewajiban mereka. Terima kasih ya Tuhan, mereka yang masih berupaya untuk melanjutkan studi dengan berbagai hal yang harus ditekuni, biarlah ya Tuhan, Engkau juga membuka jalan bagi semua anak-anak kami ini. Kami mempercayakan segalanya kepadamu Tuhan. Tuhan lebih mengetahui yang terbaik Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Begitu juga mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun dan arahkan,
mereka juga tetap memiliki semangat untuk berjuang. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati dan menolong secara khusus Ibu Tince Pusung. Tuhan menolong juga Bapak Tigor Situmorang. Tuhan menolong juga keluarga atau Ibu Lita Pangemanan. Tuhan menolong juga mereka yang adalah warga lansia tetapi juga dalam kelemahan dan harus berjuang bagi kesembuhannya, yaitu Oma Yus Tikowalu, Oma Munte. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja kami berserah, memohon kekuatan, pertolongan, dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan para warga lansia dan anak-anak kami di masa pandemi. Biarlah ya Tuhan, mereka juga Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang prima, dijauhkan dari sakit penyakit, terkhusus virus corona ini. Bahkan untuk kami semua jemaat Kinasi, Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan kegiatan sepekan, ibadah-ibadah yang dilangsungkan. Kami menyerahkan juga pelayanan yang berlangsung para presbiter, pengurus pelkat, komisi. Tuhan menyatukan hati kami untuk kami dapat melayani dengan ketulusan, dengan kejujuran. Kami melayani dengan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang baru mengalami duka cita, keluarga Lumban Toruan, keluarga Saragi, keluarga Thomas. Biarlah pertolongan dan penghiburan Tuhan bagi mereka dengan segala yang mereka perlukan dan mereka butuhkan tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dan semua kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah pada saat ini, Tuhan memberkati kami. Secara khusus, presbiter bertugas, begitu juga tim multimedia dan organis serta pemandu pujian. Lengkapi kami semua sehingga pelayanan hari ini berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami tetap bersemangat melaksanakan tugas kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami pertaruhkan doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau berikan pada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kami kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kami akan membacakan beberapa penegasan dari Warta Jemaat sebagai berikut. Berita duka cita telah dimuliakan oleh Bapa di surga pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Almarhum Bapak Ronald Thomas meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dan dimakamkan di TPU Astana Raga Parakan, Tangerang Selatan. Almarhum adalah adik dari Bapak Hans Thomas
warga jemaat sektor pelayanan 2. Telah dimuliakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Rumah Sakit Permata Pamulang, Bapak almarhum Triko Dimansa Saragi, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di tempat pemakaman umum Astana Raga, Parakan, Tangerang Selatan. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 3. Presbiter dan warga jemaat GPI Bikinasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk warta selengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat membacanya di dalam warta online. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan terus menjadi saksi Kristus melalui hidup dan karya kita setiap hari. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.